asyaratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Rajulun shalla wahidan ay munfaridan bighairi qira'atin wa rajulun la yu'addi zakata wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun wa rajulun mamlukun abiqun wa rajulun syaribul khamri mudminun wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alayha wa imra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimarin wa akilu riba. Wal imamul jairu wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari la yazdadu minallahi illa bu'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhala shalawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Amma ba'd. Wal maqalatu tasi'ata asyarah, maqalah yang ke-19 dari kitab Nashihul Ibad Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Halaman 70, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa alihi, asyaratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 orang, 10 kelompok, 10 macam manusia, 10 macam orang yang Allah Ta'ala tidak akan. Di sini dalam hadis ini Nabi menggunakan harfu lan, harfu nasbin wa nafyin, harfu nasbin wa nafyin, untuk menafikan dan menjadikan fi'il mudhari setelahnya mansub, harakatnya fathah. Lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Nah, 10 macam orang ini Allah Ta'ala tidak akan menerima salat mereka. Tidak akan menerima salat mereka. Yang pertama, rajulun shalla wahidan ay munfaridan bighairi qira'atin. Wattafaqal imamu Abu Hanifah wa ashabuhu wal imamu Malikun wal imamu Ahmad bin Hanbalin radhiyallahu anhu ala sihhati salatil ma'mumi bi ghairi qiraatihi syai'an minal Fatihati. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan para imam mazhab yang lain. Dikatakan di sini sepakat Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150. Di tahun yang sama lahir Imam Syafi'i. Jadi di tahun 150 Hijriah, tahun Pego, itu wafat Imam Abu Hanifah dan lahir Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah usianya berarti 70, lahir tahun 80, meninggal 150. Usianya berarti 70 tahun. Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, murid-murid beliau diantaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu Syekh Waqi' juga gurunya Imam Syafi'i. Syekh Waqi' Ibn al-Jarrah belajar kepada Imam Abu Hanifah. Ada juga nama Imam Zufar bin Hudzail. Ini di antara murid-murid Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Di dalam kitab Zubat dikatakan wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan Ats-Tsauri. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan. Ini ulama-ulama ahli mazhab.
Sebetulnya mazhab bukan 4. Ulama ahli mazhab itu sebetulnya ya banyak yang lain. Ada berapa, 17 sampai 18. Seperti Imam Ibn Rahawai, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi mereka murid-muridnya itu tidak mendiwankan, tidak mengumpulkan pendapat-pendapat gurunya, kalam-kalam gurunya. Tidak ada yang mendiwankan, mengumpulkan ilmu-ilmu dan masalah-masalah, pendapat-pendapat yang mereka terima dari gurunya. Tidak mudawwan, tidak didiwankan. Sementara Imam mazhab 4 ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal didiwankan. Ada kumpulan pendapat-pendapat khususnya masalah fikih, masail fiqhiyah, masalah fikih dikumpulkan oleh murid-muridnya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti. Nah, pendapat sepakat Imam Abu Hanifah dan wa ashabuhu dan sahabat-sahabat ulama-ulama yang di zaman beliau, wal Imam Malikun dan Imam Malik, wal Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi imam mazhab yang 3 ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat ala sihhati sholatil ma'mumi bi ghairi qira'ati syai'in min al-Fatihah. Jadi mengenai sahnya sholat makmum tanpa membaca Fatihah. Ya kita jangan ikutin, kita kan mazhabnya Syafi'i. Kalau kita yang mengikuti, kita pelajari semuanya mazhab Imam Abu Hanifah. Maka pengikutnya disebut Hanafi. Hanafi berarti ikut bermadzhab kepada Imam Abu Hanifah. Kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Maliki, berarti ente mazhabnya Maliki. Mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal berarti Hambali, mazhab Hambali. Ada lagi Imam Samudra. Jangan ikutin tuh mah. Ya. Atau Imam S. Arifin kali. Jangan ikutin ini mazhab yang 4 ini, tapi kita ikuti Imam Syafi'i. Kalau ente nggak pernah belajar soal-soal, ada mahasiswa di perguruan tinggi Islam, Institut Islam Negeri di perguruan tinggi Islam, baru belajar fikih perbandingan madhab, al-fiqh alal madhahibil arba'ah. Jadi perbandingan madhab, ya soal-soal, wudhunya pakai madhab Maliki lebih mudah, karena madhab Syafi'i lebih ruwet dalam dijelimat dalam masalah tahar, dalam masalah bersuci. Nanti sholatnya ngikuti mazhab yang lain, mazhab itu nggak boleh, itu talfiq tidak diperbolehkan. Sementara kita dari kecil dan yang kita pelajari fikih mazhab Syafi'i, ya kita harus ngikutin Imam Syafi'i. Dalam mazhab imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wajib baca Fatihah sekalipun kita makmum, baik kita sholat munfarid sendiri atau kita makmuman, maka tetap wajib baca Fatihah berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab di surah Al-Fatihah. Yang nama lainnya Sab'ul Mathani, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah. Itu diantara nama-nama lain sinonim dari surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah yang Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, diprediksi, kalau bahasa kita diprediksi, Nabi sudah mengatakan di dalam sebuah hadis, la ilaha illallah, lupa saya, yushiku an yadriba rajulu akbadal ibil yata'allamul ilma atau fi talabil ilmi falam yajidu aliman a'lamu min alimil Madinah, atau kama qala Rasulullah dan hadis. Yang artinya bil makna nyaris orang-orang akan memacu kendaraannya. Mereka akan untuk menuntut ilmu, dan mereka tidak akan mendapatkan orang yang alim, lebih alim daripada orang alim kota Madinah. Yang dimaksud oleh para ulama adalah itulah Imam Malik bin Anas.
Nabi sudah mengatakan jauh sebelum Imam Malik bin Anas lahir. Imam Malik bin Anas kalau nggak salah tahun 94 Hijriah. Jadi kita lihat Imam Malik bin Anas ya. Saya lupa 93 atau 94 Hijriah ya. Udah lama kita nggak lihat. Imam Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas, wafatnya 100 tuh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Apa itu Darul Hijrah? Kota Madinah. Darul Hijrah adalah kota Madinah. Nama lain daripada kota Madinah Darul Hijrah. Tidak kurang ada 80 nama lain dari kota Madinah. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Malik bin Anas radhiyallahu anhu arda min abrazil fuqaha fil Islam wa muassisu ahadil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah yantahi nasabuhu ila qabilah Dzu Asbah al-Yamaniyah. Jadi Al-Asbahi, qabilah Al-Asbah. Imam Malik bin Anas dari qabilah Al-Asbah atau Dzu Asbah, sehingga nama di belakangnya itu ada nama Al-Asbahi. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi itu qabilah dari Yaman. Qabilah Yaman itu Asbah. Ulidal Imam Malik ya betul tahun 93 Hijriah. Lahir tahun 93 Hijriah. Kalau tadi Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijriah. Sementara wafatnya tahun kesalahan di sini. Tahun 179, wafatnya 179. Lahir tahun 93, wafat 179. Berarti usianya berapa? 79 tambah 7 86 usianya Imam Malik bin Anas. Waktu meninggal usianya 86, lahir tahun 93, meninggal 179. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, beda 14 tahun sama Imam Syafi'i, berarti 104. Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Ahmad bin Hanbal tahun 164. Wafatnya itu tadi lahirnya tahun 164. Wafatnya 241. Wafatnya 241. 41 tambah 36. 41 tambah 36 77. Usia Imam Ahmad bin Hanbal 77. Lahir 164, wafat 241 Hijriah. Jadi usianya 77, 164, lahir, wafat 264. 241 maaf. Lahir 164, wafat 241. Nah, pendapat Imam mazhab yang tiga ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, sah sholatnya makmum yang tidak baca Fatihah karena dia udah ditanggung sama imam. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i tetap wajib walaupun sebagai makmum, bukan hanya sholat sendiri saja. Ketika menjadi makmum pun wajib baca Fatihah. Ya, di belahan bumi yang lain, contohnya mazhab Maliki di Hijaz, di Jazirah Arab, Hijaz itu Makkah Madinah dulu namanya Hijaz, atau Tihamah. Lalu Imam Abu mazhab Hanafi di India, Pakistan ada banyak ya. Lalu mazhab Maliki di Maroko, di sebagian di Afrika yang lain seperti Tunis, Libya, di Mesir juga sebagian, tapi Mesir kebanyakan mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memang kuburannya di Mesir, lama di Mesir beliau. Yang terbanyak setiap zaman, setiap waktu, setiap zaman, dimanapun itu yang terbanyak di dunia, mayoritas mazhab Syafi'i terbanyak. Khususnya ya, di Jazirah Arab, di Yaman, Hadramaut khususnya, dan di Indonesia, di Asia Tenggara, baik Indonesia, Malaysia, Brunei, semua kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Paling banyak mayoritas mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Itu yang pertama. Jadi dalam hadis ini seseorang sholat wahidan bighairi qiraah, dalam hadis ini jelas. Jadi tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang sholat sendiri tanpa baca Fatihah. Karena la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah orang yang sholat gak baca Fatihah. Ada yang baca Fatihah tapi dalam hati gaji itu nggak sah. Karena di antara syarat Al-Fatihah dalam kitab Safinatun Najah, kitab Safinah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Kashifatus Sajjah Syarh Safinatun Najah, ada lagi Nailul Raja Ahmad bin Mar Asy-Syatiri. Nah di kitab Safinatun Najah dikatakan di antara syaratnya Al-Fatihah bi an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Baik takbiratul ihram, Fatihah dibaca bacaan rukun qauli yang wajib, lafaz takbiratul ihram, bacaan Fatihah, tasyahud akhir dan salam itu harus kita dengar sendiri. Minimal orang yang baca itu dia dengar. Dia memperdengarkan kepada telinga dia sendiri. Dia sendiri yang baca itu dengar. Ya kalau cuma kumat kamit, bibir doang yang gerak kumat kamit tapi kagak ada suaranya, enggak sah. Harus kita sendiri dengar. Jadi Fatihah enggak boleh dalam hati. Jangankan di dalam hati, dibaca cuma kumat kamit, cuma gerakan bibir tapi enggak ada suara, tidak sah tetap. Harus ada saut, harus ada keluar suara yang minimal telinga dia sendiri itu mendengarnya. Kecuali di tempat yang bising, ada suara mesin, pabrik, di samping landasan pesawat, kita udah teriak-teriak nih, bismillahirrahmanirrahim, kagak kedengeran, kuping kita sendiri pun nggak dengar. Walaupun kita udah teriak, itu nggak apa-apa, itu ma'dzur, termasuk uzur. Ini dia, itu lewat di atas pesawat itu baru diomongin. Sambil landasan pesawat ya, dia lewat pesawatnya. Lagi pesawat lewat kalau jaraknya dekat, untung saya walaupun di Halim tapi bukan jalur pesawat, alhamdulillah. Karena di depan pintu masuk kalau saya jalur pesawat kan di sini nih, landasannya di sini di arah selatan ini. Jadi nggak bising. Kecuali kalau lagi itu tuh Sukhoi itu lagi latihan baru. Kalau pesawat biasa turun naik, take off ambil landing, kita nggak keganggu sama pesawat. Kalau di sini memang dekat nih. Ini tadi bi an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Dia wajib harus memperdengarkan kepada telinganya bacaan yang rukun yang wajib. Rukun qauli, rukun ucapan. Lafaz takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir dan salam. Ada lagi rukun fi'li, rukun gerakan. Rukun gerakan qiyam, berdiri, ruku, sujud itu rukun fi'li. Ada rukun qalbi itu niat. Sebagian fuqaha ada yang menambahkan rukun ma'nawi. Ma'nawi itu sesuatu yang enggak terlihat, itu tartib. Rukun ma'nawi itu tartib. Tartib itu berurutan. Kalau bahasa Indonesia tertib apa rapi ya? Tertib itu rapi. Kalau tertib bahasa Arab rattaba yurattibu tertib, masdar dari akar kata rattaba yurattibu, fi'il rattaba yurattibu tertiban. Fahuwa murattib, yang menertibkan, yang mengatur. Yang mengatur, yang menertibkan, murattib. Murattab yang sudah teratur, yang sudah rapi, murattab. Murattab itu yang sudah rapi, sudah teratur, sudah rapi. Itu namanya murattab, syai' murattab. Hadzal bait murattab. Hadzal fasl murattab. Ini kelas sudah rapi, sudah tersusun rapi, murattab. Ini tadi di dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak sah, tidak diterima salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Tapi di sini makanya disebutkan wahidan, salat wahidan yang salat sendiri. Berarti ketika menjadi makmum memang di antara ini di antara dalilnya. Dalil mereka mazhab yang tiga, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, makmum tidak wajib baca Fatihah. Sementara dalam mazhab Syafi'i tetap wajib sekalipun menjadi makmum. Diperiksa, dilihat rapotnya, hasil ujiannya. Bacaan Fatihah nggak pernah dites, nggak pernah dicoba di depan orang tuanya. Apa orang tuanya juga mungkin nggak benar dari baca Fatihahnya. Orang tuanya sendiri mungkin nggak bisa, nggak benar, nggak fasih bacaan Fatihahnya. Ini wajib. Ini yang bakal ditanya dalam kubur. Nilainya anak ente rapotnya berapa, sekolahnya nggak ditanya dalam kubur.
Anak kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bisa mainin alat musik, kagak ditanya. Yang ditanya masalah sholat. Masalah sholat yang pertama. Dan sebelumnya masalah taharah, masalah bersuci, masalah kencing. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu fil qabri as-shalah wa fi riwayatin minal baul, masalah kencing tuh. Kencingnya enggak rapi, masih ada najis di pakaiannya, nyiprat ke pakaiannya, nyiprat ke badannya, ya sholatnya enggak sah karena bawa najis. Ini yang pertama. Yang bakal ditanya di dalam kubur pasti itu. Jadi kuburan itu pasti. Kita harus yakin adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya pertanyaan mungkar dan nakir. Dia yakin apa enggak nih? Yakin bakal mati enggak nih? Orang doang yang bakal mati. Saya kayaknya nggak mati ya. Saya mah kayaknya nggak mati, yang mati cuma orang doang. Astagfirullah. Banyak orang yang melihat jenazah diusung, dibawa ke kuburan, bahkan di sini nyorotin jenazah, di sini bawa jenazah ke kubur, ke pemakaman, tapi dia nggak tambah ingat kepada kematiannya. Ingatannya kepada kematian itu dia nggak tambah. Malah yang dia ingat mungkin kerjaan, bisnis, ikut ke kubur ngomongin bisnis, lagi bawa jenazah, ikut rombongan jenazah, ngobrolin kerjaan. Astagfirullah. Baca la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang baca itu ketika membawa atau mengiringi jenazah, maka diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dia yang baca, si mayit dan orang-orang yang ada di sekitar mayit, orang-orang yang ada di sekitar dia juga mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dosa itu diampunin, dosa diampunin, dosa itu si mayit dan orang-orang yang ada di sekitar itu diampunin sama Allah Ta'ala. Dengan sebabnya kita baca itu. Dosa yang diampunin bukan pemutihan. Ini kan ada pemutihan STNK nih. Orang bilang senang banget ada pemutihan, perpanjang STNK. Itu cuma STNK doang, kita bisa bayar. Kalaupun ada pemutihan, ini siapa yang bisa ngapusin dosa selain Allah Ta'ala? Nggak bisa dibayar. Ngapusin dosa nggak ada yang bisa bayar kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah. Hanya Allah Ta'ala yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, warajulun la yu'addi zakata, yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi membaca Fatihah, yang kedua la yu'addi zakata, tidak menunaikan zakat. Ay la yukhriju ma yajibu ikhrajahu minal amwal zakawiyyati ila mustahiqihi. Qala Allah Ta'ala wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna az-zakata fasammahumullahu musyrikin. Orang yang tidak menunaikan zakat, ay la yukhriju ma yajibu ikhrajahu, dia tidak mengeluarkan. Akhraja yukhriju, dia tidak mengeluarkan. La yukhriju ma yajibu ikhrajahu, apa-apa yang wajib untuk dia keluarkan. Minal amwaliz zakawiyyah, daripada harta-harta zakat, harta-harta yang masuk dalam kategori zakat atau yang wajib dizakatkan. Ila mustahiqi, dia tidak mengeluarkan dan tidak memberikannya kepada para mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 golongan. Ada 8, surga juga ada 8. Pintu surga ada 8, neraka 7. Banyak apa 7 ya? Tawaf 7 putaran, Fatihah 7 ayat, rakaat salat 17 rakaat. Kita proklamasi tanggal 17. Anggota sujud 7. Anggota sujud 7. Seminggu 7 hari.
Tawaf 7 putaran, sa'i juga 7 kali mondar-mandir. Kalau kita pusing 7 keliling. Obatnya bintang 7. Jadi semua banyak rahasia. Ada kitab khusus mengenai rahasia keistimewaan angka 7. Warajulun la yu'addi zakat, seseorang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat harta-harta zakawiyah, harta yang wajib dia keluarkan zakatnya. Dia tidak memberikannya kepada mustahik. Yastahiqu bahwa mustahik. Ila mustahiqihi, kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wailul lil musyrikin. Wailul lil musyrik wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Dan wail celaka atau neraka wail. Wail al-halak, maknanya wail halak, kecelakaan, kebinasaan. Juga wail nama lembah di dalam jahannam, di dalam neraka jahannam. Wajin fi jahannam law sayyarat fihi al-jibal ladabat min syiddati harri. Wail itu nama lembah di dalam neraka jahanam. Seandainya gunung-gunung yang ada di dunia nih dilewatin, cuma dilintaskan begitu aja, cuma lewat melintas, itu bakal meleleh ke gunung gede, gunung Pangrango, gunung Salak, gunung Semeru, cuma lewat itu doang meleleh. Nah, gunung cuma lewat doang meleleh, gimana ente? Gunung aja meleleh, itu bukan ditaruh, cuma lewat itu doang, melintas di atas lembah Wail yang ada di jahanam, itu meleleh. Lazaba ya rubuh, meleleh karena saking puanasnya, nemennya, saking puanasnya itu sampai begitu tuh, sampai gunung aja meleleh, gimana kita? Gunung kok meleleh. Subhanallah. Itu Wail. Wadin fi jahannam, nama lembah yang ada di jahannam. Lau suyrat fihi al-jibal ladabat min syiddati harri, akan meleleh gunung. Nah, ini kecelakaan atau neraka Wail bagi orang-orang musyrik yang mana mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Fasammahumullahu musyrikin, maka Allah menamakan mereka orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu musyrik, orang musyrik. Jadi walaupun dia sholatnya benar tapi nggak zakat, musyrik. Berdasarkan ayat ini, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Wail bagi kaum musyrikin, kebinasaan, kecelakaan atau neraka atau lembah wail yang ada di dalam jahannam bagi orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Bagi mereka yang tidak menunaikan zakat, hati-hati nih. Zakat ibadah maliyah ya. Ibadah yang berkaitan dengan mal dan harta, ibadah maliyah. Kalau salat ibadah badaniyah. Kalau haji dua-duanya maliyah dan badaniyah. Karena diperlukan harta juga. Puasa badaniyah, salat badaniyah, badan. Enggak perlu harta. Tapi kalau zakat pakai harta. Haji dua-duanya badan dan harta juga. Bahkan di dalam salat itu terdapat rukun Islam semuanya. Kalau syahadat jelas dalam salat dan tasyahud. Zakat, ada zakat juga. Apa artinya kok ada zakat dalam salat? Artinya begini kata para ulama. Kita ini kan ketika salat meluangkan waktu. Waktu itu modal usaha. Modal yang paling utama apa? Waktu. Kita punya duit tapi nggak ada waktu. Gimana cara ngurusnya? Ra'sul malika al-waqt atau an-nafas. Kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha, kata Imam Ghazali. Setiap nafas itu jauhar, permata berlian yang tak ternilai harganya. Dan itu waktuka ra'su malika juga kata Imam Ghazali. Waktuka ra'su malika, waktumu itu modal utama, modal usaha. Karena orang yang sholat itu meluangkan waktu berarti dia mengeluarkan sesuatu yang paling utama, modalnya. Coba kalau dia gunakan untuk bekerja,
Nanti akan menghasilkan uang, akan menghasilkan harta. Berarti dia zakat. Ada unsur zakatnya juga di dalam sholat, karena dia meluangkan waktu, sementara waktu adalah modal yang paling utama di dalam berbisnis waktu. Maka seakan-akan itu ada zakatnya juga, dia meluangkan waktu. Puasa, ada puasa juga, nggak makan nggak minum dalam sholat, nggak makan nggak minum. Haji, apa kaitannya dengan haji? Ada kiblat, ada Ka'bah. Warajulun, yang berikutnya warajulun yaumu qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga, yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengimami satu kaum dan mereka benci, gak suka sama imam tersebut. Imamnya gak disukai sama kebanyakan jamaah. Bukan satu dua orang yang benci, yang gak suka. Itu mungkin ada ini pribadi kali ya. Ada pribadi atau ada masalah pribadi. Kebanyakan orang nggak suka sama dia. Kenapa? Ya, imamnya itu udah jadi imam rawatib, tapi pakai celana pendek mulu. Pakai celana pendek kalau di olahraga, dia lari, jogging pakai celana pendek. Padahal udah jadi imam. Nah, gimana sih imam nih? Imam rawatib, imam masjid, imam mushola, imam suka pacaran. Ya gimana imamnya? Itu alim mutahattik. Di dalam kitab para ulama mengatakan fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun lil alamina azimatun. Jadi ada fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang besar orang alim yang dia terang-terangan melakukan maksiat, mutahattik, yang ngaco, yang ngawur, yang sembarangan deh. Maksiatnya terang-terangan. Kalau dia mau maksiat masih ngumpet-ngumpet masih mending. Ini maksiat terang-terangan, jelas-jelasan. Nah sekarang ini lagi marak tuh nih LGBT katanya. Di Jawa Barat nih, berhati-hati nih. Masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA, bukan mungkin tingkat SD juga, alhamdulillah. Tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, masuk ke pemerintahan, di kantor-kantor sekarang lagi marak LGBT. Ini ada yang nggak mau, ada yang nggak mau tanda tangan, ada yang menolak, ya kan mau dihapus nih, mau dikena sanksi besar, itu sanksinya keras, tegas. Ada ormas yang nggak setuju, yang mendukung untuk LGBT, gimana ormas apaan ini? Ini berarti dia setuju, ya karena ada duitnya kali ya, dananya tuh besar itu, sengaja buat merusak bahasa Indonesia ini. Dan LGBT lagi marah. Bahkan mungkin naudzubillah, jangan-jangan masuk ke pondok pesantren juga disengaja pura-pura mondok atau dia korban atau pelaku atau pernah jadi korban LGBT masukin ke pondok, akhirnya dia nular penyakitnya tuh. Tapi bukan berarti ada oknum yang begitu dicapa, jangan masuk pesantren, jangan pondokin anak pesantren nggak benar ustadznya, bukan ustadz dia mah preman dipanggil ustaz, bukan kiai kan begitu. Kalau kiai mah kawin lagi, perlu kiai mau ngapain sih? Ngapain selingkuh? Kalau kawin lagi halal ya. Makanya kiai atau di Madura ya. Itu bukan kiai kalau bini nggak 2, 3, 4. Bininya itu bukan kiai kalau di Madura tuh. Tadi sebut kiai itu yang bini lebih dari 1. Banyak Madura begitu. Kan tahu yang ini. Jadi panggil kiai kalau punya beratur dari Madura. Jadi kita bicara apa adanya dulu nih area kita nih. Jangan nih mungkin ada ibu di atas nih. Dan ibu ini bukan berarti kita mata-mata kita orang laki, ini kita bicara yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ada istri kadang-kadang melihat suaminya nggak benar, nakal, dibiarin. Pas suaminya nikah lagi baru rame, baru dia marah. Suaminya jajan, selingkuh, pacaran, dia diantepin, dia nggak marah, asal jangan kawin lagi. Justru yang lagi yang halal malah, ya Allah, dia kan nggak benar imannya perempuan yang benar begini nih. Masih saja kalau ngomong begini, berarti tidak perempuan ya. Bahaya kamu. Panjang urusannya tadi.
Ini tadi apa alim mutahaddi, kerusakan yang besar. Ada orang yang berilmu, ulama, maksiat terang-terangan. Jadi contoh buat masyarakat, contoh buat umat. Oh si Ano aja katanya ulama, ustaz, tapi kok begitu, berarti nggak apa-apa kali ya. Dia sendiri salaman sama perempuan, pelukan sama santriwatinya, itu jadi ikutin. Walaupun dia ente ambil ilmunya aja, akhlaknya, perangai yang buruknya, perilakunya jadi ikutin yang menyimpang dari syariat. Sealim apapun dia salaman sama perempuan, sama santriwatinya, sama santrinya sekalipun dia nggak boleh, haram kan Islam. Nggak diperbolehkan salaman sama perempuan sekalipun guru kepada muridnya, nggak ada alasan. Kalaupun ada yang begitu, ya jangan ikutin. Kita ambil ilmunya aja, ikutin yang baiknya aja. Alim mutahaddi yang bahaya. Yang kedua, jahil mutanasik, kata orang bodoh. Bodoh sok ngerti, sok ahli ibadah. Jadi diikutin sama orang. Bodoh. Dia cuma hanya bisa ngomong ceramah, bawain 1-2 ayat, ditanya fatwa sembarangan, ditanya ngawur jawabannya. Ini jahil mutanasik. Kemana-mana ziarah bawa tasbih, gede-gede tasbihnya, pakai minyak wangi, wah dibalurin semua sebadan. Tapi sholat agak benar, sholatnya nggak benar, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat sahnya sholat. Ini jahil mutanasik. Orang jahil tapi soal ibadah, sok ngerti, atau sok ahli nusuk, ahli ibadah. Mutanasik, nusuk itu kan ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sekarang kita masuk Raudhah pakai aplikasi nusuk namanya. Aplikasi namanya nusuk. Kalau kita mau masuk Raudhah Syarifah, nusuk itu artinya ibadah. Jadi yang ketiga, seseorang yang mengimami suatu kaum dan mereka kepada si imam itu karihun, nggak suka, benci, karena mungkin perilakunya itu nggak benar ke imam, karena dia masih suka judi, malam pakai pendek, main catur atau main game pakai duit, ada judinya, mancing, ada judinya, padahal dia udah jadi imam tapi masih suka judi, terang-terangan maksiat dan yang lainnya. Itu nggak diterima sholatnya ketika si imamnya dibenci, nggak disukai oleh makmumnya. Warajulun ya'ummu qauman amma ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Qala alaihi salatu wasalam salasatun la tujawizu salatuhum adanahum la tujawizu salatuhum adanahum. Jadi salatnya tidak melampaui telinga mereka. Ada 3 kelompok. Yang pertama al-abdul abid, budak hamba sahaya yang kabur, berizin sama majikan atau tuannya, hatta yarji'a, hingga dia kembali pulang. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, perempuan yang bermalam tidur sementara suaminya murka, suaminya benci. Perempuan tidur, jangankan dia tidur ibadahnya sekalipun dia tahajud ibadah. Nah, ketika dia bermalam tidur, suaminya murka, gak suka, gendek sama dia, karena dia nusyus, melakukan nusyus, keluar tanpa izin suaminya, bukan keluar ke warung, keluar yang jauh-jauh ya, keluar yang jauh-jauh tanpa izin suaminya, atau dia melawan, sementara si suaminya itu dia nggak salah, kecuali memang suaminya memerintahkan yang jelek. Suaminya memerintahkan maksiat, baru nggak boleh nurut sang istri. Selama suami tidak memerintahkan yang maksiat, maka istri wajib nurut. Nah, ketika seorang wanita bermalam dan suaminya murka sama dia, ini nggak diterima sholatnya. Sholatnya nggak diterima, kata Nabi. La tujawizu sholatum adanum, sholatnya itu tidak melebihi dari adanum, dari telinga mereka. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga, seorang imam yang mengimami satu kaum dan mereka enggak suka kepada sang imam itu. Imamnya dibenci, imamnya enggak disukai oleh makmumnya. Ini ya, jadi imam dia mesti tahu diri. Dia mesti tahu diri, kalau memang dia orang banyak yang enggak suka sama dia, ya dia jangan maju, jangan menjadi imam.
masalah imam yang nggak disukai oleh makmumnya, ini nggak diterima oleh Allah Taala sholatnya. Dalam hadis yang lain ya ada, cuman lafaznya aja berbeda. Wa rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Kalau di sini wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Dalam hadis yang lain, kalau di sini kan al-abdul abid tadi, al-abdul abid, budak yang lari kabur dari majikannya. Dalam hadis yang lain, wa akhawan mutasariman, dua orang bersaudara yang saling bertengkar, bermusuhan, itu juga nggak diterima sholatnya. Wa akhawan mutasariman, dua bersaudara yang dia nggak akur-akur, musuhan dulu dari dulu, itu nggak diterima sholatnya. Sholat yang diterima, ayo, baik, ya jangan musuhan. Ini bulan Muharram nih masih musuhan aja, padahal termasuk Ashhurul Hurum. Termasuk Ashhurul Hurum yang 4. Itu sangat besar kezaliman dan maksiat yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Orang-orang di zaman jahiliyah mereka meninggalkan permusuhan, yang lagi konflik, perang berhenti, stop. Masuk bulan-bulan ini, umat Islam, umatnya Nabi masih musuhan aja, masih kagak akur aja saudara. Gimana? Saya udah mau berusaha, udah mau akur, saya udah mau damai nih, tapi dia yang begitu, itu urusan dia. Asal kita udah berusaha mau damai, kita udah berusaha, kita mau membaikan sama dia, kita mau damai, kita mau rukun lagi kayak dulu. Tapi dia sendiri yang begitu, yaitu asalkan kita udah niat baik, itu urusan dia. Insya Allah kita udah nggak dituntut oleh Allah Taala karena kita udah berusaha berdamai, membaikan. Wa akhawani mutasariman, wa akhawani mutasariman, dalam hadis yang lain yang tidak diterima salatnya oleh Allah Taala. Bahkan la tuqbalu salatuhu fawqa ru'usihim shibra, dalam hadis yang lain. Enggak diterima walaupun sejengkal, enggak naik pahala salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Enggak naik walaupun sejengkal di atas kepalanya. La tuqbalu salatuhu fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa mur'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhid wa akhawan mutasariman. Di sini al-abdul abid, budak bahasa Haya yang lari, yang kabur dari majikannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanya silakan, ada yang mau nanya di atas ini Bu. Bu, ada yang mau nanya enggak Bu? Bu, nanya apa gunanya Bu? Tanya. Ayo silakan. Waalaikumsalam. Pakai wabarakatuh. Wabarakatuh itu enggak afdal namanya. Menyari yang afdal. Sholatnya sih sah-sah aja. Sholatnya sah aja, tetapi yang afdalnya sampai orang Allah sunnahnya enggak pakai wabarakatuh kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah baru pakai wabarakatuh. Sholat biasa selain sholat jenazah sampai orang Allah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai wabarakatuh, menyalahi yang afdol, khilaful aula, tetap sah salatnya. Ada lagi satu Ya, tentang beribadah, contohnya wudu. Kita wudunya ikut Imam Syafi'i, tapi batalnya mau Imam Malik, Bib. Boleh nggak? Itu tadi namanya tauhid itu. Boleh, Bib? Boleh. Tidak boleh. Nggak boleh, harus kita mazhab Syafi'i seluruhnya. Semua babul buyu, bab masalah jual beli, sampai babul menakah, bab masalah nikah, semuanya harus mengikuti Imam Syafi'i. Kecuali darurat sekali-kali seperti ketika kita sedang tawaf berjubel di sana, wah susah banget apalagi zaman sekarang nih, karena haji susah nih, lama, maka orang berlomba-lomba untuk umroh. Umroh itu kan haji kecil. Tapi karena dibilang haji kecil, orang pulang umrah dipanggil Pak Haji sekarang. Itu umrah doang. Pak Umrah sampai Pak Haji, Pak Umrah. Pak Umrah, bukan Pak Haji, Pak Umrah namanya. Bukan Pak Haji. Di zaman dulu nggak ada yang dipanggil Pak Haji, cuma umrah doang kagak dipanggil Pak Haji. Sekarang, ya Allah. Walaupun itu sudah haji, nggak dipanggil Pak Haji, jangan marah, jangan tersinggung, jangan kesel. Ibu-ibu begitu juga pulang haji, daripada Bu Haji kagak noreh doang. Kagak apa-apa, dipanggil nama doang. Dewi, Bu Dewi kakaknya pas Bu Haji Dewi baru noreh. Pak Haji Bambang sekarang.
Pak Bambang kan boleh, Pak Haji Bambang boleh. Tapi ria tuh nggak benar tuh. Jangan kita ambisi untuk dipanggil Pak Haji dan segala macam. Nah ini mengenai ketika tawaf, maka boleh para ulama-ulama mazhab dari ulama fikih mazhab Syafi'i boleh kita menggunakan mazhab Maliki ketika kita sedang tawaf. Soalnya kan repot kita mau ke hammam atau toilet lagi itu susah banget. Orang ribuan, lagi ratusan ribu sampai jutaan apalagi musim haji. Sekarang biasa aja umrah aja udah seperti haji. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi Asyrul Awakhir, bulan terakhir Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Allah. Orang berlomba-lomba untuk umrah di bulan Ramadan khususnya bulan Asyrul Awakhir karena mengharap Lailatul Qadar di sana. Karena salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding salat di Masjid Al-Amin. 100.000 kali lipat dibanding salat di tempat yang lain di Al-Amin. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa di Palestina 500 kali lipat. Bukan berarti kita habis umroh kita udah berkali-kali sholat di Masjidil Haram terus pulang ke Kramat Jati kagak sholat lagi. Kenapa? Anda udah sholat sekali di sholat 100.000 kali pahalanya udah luber. Pahalanya udah luber udah banyak jadi udah nggak perlu sholat lagi ya bodoh namanya. Tetap wajib sholat. Tetap wajib, apalagi pulang umroh mesti kita lebih perhatian terhadap sholat, lebih sungguh-sungguh, bukan tentang di sana udah sering sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat kita nggak perlu sholat lagi sampai di tanah air. Jadi kalau ketika tawaf maka boleh darurat. Sebagian mengatakan pendapat para ulama yang batal yang nyentuh. Yang disentuh nggak batal. Nah boleh juga kita mengambil pendapat itu. Kita di tawaf kita disenggol gitu. Kita yang korban yang disenggol nggak batal, yang nyenggol yang batal. Yang batal yang alamis, yang nyenggol bukan malmus, bukan yang disentuh. Yang nyenggol yang alamis dunal malmus. Kita yang disentuh nggak batal, yang nyenggol yang nyentuh yang batal. Ini juga sebagian ulama begitu karena darurat di pelataran Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram ketika kita tawaf. Indal darurat tubihul mahdurat. Ketika dalam kondisi darurat itu diperbolehkan, yang dilarang itu diperbolehkan. Jangankan begitu makan babi aja kalau kita mau mati kagak ada makanan, yang ada babi anjing ya makan sekedarnya. Makan sekedarnya berapa suap. Kalau kita mau mati tidak ada makanan lain, kita sudah hampir mati. Maka makan yang haram jadi halal dalam kondisi darurat itu kalau nggak makan mati. Nah kalau riba, ente nggak makan riba masih hidup ente. Nggak makan riba masih hidup, jadi bukan darurat namanya ente makan riba. Makan riba darurat karena nggak ada usaha lain nih. Masih ada usaha lain, masih ada kerjaan yang lain kalau ente mau. Kenapa harus yang riba? Ya. Nah kalau nggak makan itu riba ente mati baru darurat namanya. Nggak ada lagi baru darurat. Udah cukup mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala rabb ashrafna wa tubna alaina wa asrifna wa sunnana awati wa hadini rahati rabbil walidina Rabbi wa mauludina wal ali wa riwani wa sa'iril ilahi wa mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan mana la bihisami minna bil mustafa bil Mustafa Rasulin Abda bi kulli sulli bil Mustafa Rasulin Abda bi kulli
الخير